Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai topik hari ini berkaitan dengan digital marketing ya untuk produk-produk pertanian. Ya, jadi kalau kita perhatikan begitu kemajuan dari teknologi hari ini yang menyebabkan marketing konvensional itu menjadi tidak relevan atau mengalami eh, disruption ya atau mengalami perubahan-perubahan yang sangat drastis ya. Jadi kalau kita lihat hari ini bahwa cara orang untuk memasarkan beragam macam eh, produk, tidak terkecuali produk-produk pertanian, itu tidak lagi dengan cara yang konvensional, ya dengan misalnya dengan iklan di televisi, iklan di radio, ya, atau iklan di eh, dengan apa spanduk atau board yang besar di jalan-jalan. Ya, tidak lagi hanya itu, tapi mengalami disruption, mengalami perubahan yang drastis, yaitu menggunakan eh, e-commerce. Yang pertama e-commerce platform ya. Jadi kita bisa ya khususnya ini terakselerasi ya ketika adanya COVID kemarin, salah satu eh, bless disguise-nya ya apa hikmah yang tersem yang tidak kita sadari dari keberadaan COVID adalah berkembangnya penggunaan apa eh, aktivitas yang bersifat artificial intelligence termasuk di dalam marketing ya. Jadi orang bisa belanja tanpa harus datang ke pasar ya. Dia bisa membeli melalui platform digital dari rumah. Begitu juga si penjual tidak perlu apa beriklan di koran, di majalah, di televisi, atau di media-media konvensional lainnya, tapi kemudian mengembangkan eh, iklan itu melalui platform-platform digital yang ada, ya. Nah, yang pertama kita lihat ya digital marketing ini adalah melalui apa yang dinamakan dengan yang pertama ini ya adalah e-commerce. Ya. Jadi penggunaan ini memungkinkan petani itu atau produsen menjual produk mereka secara langsung kepada konsumen. Jadi mengurangi ketergantungan pada pasar fisik. Dan sebaliknya dari sisi konsumen, platform ini juga memungkinkan konsumen untuk memesan produk sebelum panen dengan spek ya, dengan rincian kualitas yang diinginkan dan kuantitas yang diinginkan. Nah, contoh platform khusus untuk menjual produk agribisnis Indonesia punya saya tunjukkan linknya di slide itu. Ya, ada dua contoh yang eh, bisa kita tunjukkan. Jadi kalau kalau kita klik link ini, kita akan eh, bertemu dengan atau masuk ke platform e-commerce yang berkaitan dengan produk-produk
pertanian, ya. Jadi bisa memesan eh, sayur jenis apa yang kita inginkan, berapa jumlahnya gitu ya. Dan di situ juga akan ketahuan harganya berapa begitu ya. Nah, kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah pemasaran atau marketing melalui sosial media. Jadi sekarang YouTube, Facebook, Instagram, Twitter itu telah digunakan untuk meningkatkan visibilitas produk pertanian. Ya, produsen, penjual bisa berinteraksi langsung dengan konsumen. Jadi video promosi yang sifatnya atraktif, emosional, ya, dan fungsional itu masuk ya ke semua wall-wall banyak manusia, ya. Eh, Maksudnya adalah akun-akun Facebook, akun-akun Twitter, akun-akun Instagram, atau akun-akun YouTube dari ratusan juta orang, ya. Nah, itu bisa mempromosikan barang yang ditawarkannya itu dengan cepat, ya, dan dan juga efisien, ya, karena eh, apa, dilakukan dengan cara yang apa, yang efisien juga, tidak memerlukan biaya periklanan, ya. Di sini yang dibutuhkan adalah eh, skill, keterampilan atau kemampuan dari sang produser untuk membuat apa, tayangan video yang bisa viral, yang bisa menarik hati, kemudian eh, memacu banyak orang atau konsumen untuk membeli produk yang dia promosikan. Nah, jadi melalui platform sosial media ini eh, tidak ada biaya untuk pemasaran digital, ya, dan juga memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan perusahaan pertanian, ya. Nah, selanjutnya adalah kalau kita lihat bagaimana peran media sosial ini digunakan oleh para pelaku bisnis, ya, di sektor agribisnis. Informasi menunjukkan dari apa ini, sumber penelitian yang ini, ya, ini sumber apa, Kono Konopil, ini orang Rusia kalian ini, Konoplyannikova, ya, dan kawan-kawan, yang judulnya itu Digital Marketing and Communication Strategies of Agri-Food Enterprises and on Social Media Platform, yang terjepit di Jurnal Agronomi Research, itu menunjukkan bahwa apa, sejumlah informasi atau sejumlah data bahwa sebanyak 80% perusahaan-perusahaan pertanian ini sudah menggunakan Facebook, ya, dengan tingkat keterlibatan rata-rata 15%, kemudian menggunakan platform X atau Twitter itu ada 60% perusahaan untuk pembaruan real time dengan rata-rata 5 tweet per minggu, ya. Instagram digunakan oleh 45% perusahaan untuk menampilkan konten visual dengan tingkat pertumbuhan bulanan sebesar 8%. Jadi strategi konten yang mereka lakukan, 70% perusahaan aktif mempublikasikan blog, ya, dengan topik seperti praktek pertanian berkelanjutan dan kemajuan teknologi. Kemudian 50% menggunakan konten video yang berfokus pada aktivitas di balik layar dan tutorial dengan tingkat keterlibatan video mencapai 20%. Dan juga melalui cara ini mereka menggunakan apa, melakukan pembangunan komunitas, ya, sebanyak 60%,
partisipasi aktif di forum daring terkait pertanian, dan 50% perusahaan mendorong konten yang dibuat oleh apa pengguna, kemudian berkontribusi pada 20% dari total konten yang dipublikasikan. Jadi media sosial itu adalah salah satu tools yang harus dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis agrobisnis ya untuk mempromosikan atau untuk memasarkan produk mereka ya dengan cara yang lebih masif lagi karena eh, melalui jalur ini tidak menggunakan atau tidak membutuhkan biaya ya, hanya membutuhkan apa kemampuan membuat konten yang baik sehingga bisa eh, menarik hati dari para konsumen. Nah, yang tidak kalah pentingnya dalam dalam penggunaan media sosial sebagai tools marketing ya, kita harus memahami aspek yang dinamakan dengan optimisasi mesin pencari ya, atau SEO, Search Engine Optimization. SEO ini membantu peningkatan visibilitas produk pertanian di mesin pencari sehingga lebih mudah ditemukan oleh konsumen yang sedang mencari produk tertentu. Jadi SEO ini adalah serangkaian teknik yang digunakan untuk meningkatkan peringkat suatu situs web di hasil pencarian organik non berbayar pada mesin pencari seperti Google, Bing, atau Yahoo. Dengan SEO yang baik, situs web perusahaan akan lebih mudah ditemukan oleh calon pelanggan yang mencari produk layanan terkait ya. Baik, yang keempat itu dengan menggunakan teknik marketing digital itu adalah apa yang dinamakan dengan affiliate marketing. Jadi melibatkan pihak ketiga untuk mempromosikan produk pertanian melalui blog, situs web, atau media sosial mereka untuk meningkatkan jangkauan pemasaran. Ya, jadi kalau Anda eh, ya menggunakan biasanya kalau perusahaan besar mereka ya menggunakan influencer untuk mempromosikan produk-produk mereka ya, atau ya blog atau situs web dari eh, pihak-pihak yang sudah dikenal oleh masyarakat ya. Nah, di situ bisa dipasang dipasang iklan ya terkait produk yang ingin mereka jual. Kemudian ada juga email marketing. Jadi mengirim informasi produk, promosi dan berita terbaru kepada pelanggan melalui email ya, dapat membantu mempertahankan hubungan dengan konsumen dan meningkatkan penjualan ya. Nah, ini kalau kita ingin melihat lebih detail bagaimana apa temuan-temuan terbaru terkait item ini Anda bisa membaca eh, jurnal yang berjudul Antecedent of E-Marketing of Agricultural Product in this Digital Era, an Empirical Study ya, suatu paper yang ada di jurnal International Journal of Technology and Human Interaction. Ya, jadi manfaat dari digital marketing untuk produk pertanian yang pertama adalah peningkatan pendapatan. Ya, digital marketing dapat meningkatkan pendapatan petani dengan memperluas pasar dan meningkatkan akses ke konsumen. Kemudian efisiensi biaya. Jadi penggunaan sumber pencarian dan pengoptimalan situs web dapat mengurangi biaya iklan dan meningkatkan efisiensi sumber daya. Kemudian yang ketiga, peningkatan keterlibatan konsumen. Ya, media sosial dan e-commerce itu memungkinkan interaksi langsung dengan konsumen, meningkatkan keterlibatan dan loyalitas pelanggan. Dan kelima,
Itu stabilitas harga. Penggunaan platform digital dapat membantu menjaga stabilitas harga produk pertanian dan memudahkan penjualan. Ya. Nah, saya rasa nanti kita akan itu adalah tadi yang saya sampaikan itu adalah apa topik yang berkaitan dengan digital marketing, ya. Nah, tapi setelah kita memahami apa itu digital marketing, ya, kemudian platform apa yang bisa digunakan untuk eh, marketing produk-produk pertanian, ya, kemudian apa keunggulan dari masing-masing platform tadi telah disampaikan, dan terakhir manfaat dari eh, digital marketing ini, ya, kita akan selanjutnya akan mencoba untuk menyampaikan case, ya, bagaimana eh, kita menempatkan diri kita secara personal, ya, kalian secara personal, Anda secara personal, untuk mencoba membuat satu bentuk tayangan di platform media sosial, bagaimana kalian mempromosikan satu produk yang ingin kalian tawarkan kepada konsumen. Ya, nah, topik itu nanti akan kita kita sampaikan pada session yang kedua, ya. Jadi pada session yang pertama ini kita telah menyampaikan eh, hal-hal yang penting terkait digital marketing. Ya, hari ini digital marketing ini kembali saya katakan tadi, dia memiliki kelebihan dan keunggulan karena dapat dikatakan eh, biaya untuk marketing melalui digital marketing itu sangat-sangat apa jauh sangat murah dibandingkan dengan marketing konvensional, ya. Jadi eh, dan itu yang pertama, karena mengapa murah, ya, karena bisa eh, memotong banyak anggaran. Bayangkan saja kalau untuk memasukkan iklan misalnya produk, ya, ke satu koran nasional misalnya, per milimeternya itu biayanya cukup besar, ya, tapi dan jangkauannya juga eh, terbatas, ya. Tapi dengan digital marketing, misalnya Anda menggunakan platform X, Twitter, atau Instagram, atau TikTok, ya, kemudian Anda mampu membuat satu informasi terkait produk yang Anda jual itu menjadi informasi yang menarik, mampu menarik perhatian banyak orang, itu akan eh, apa bisa mendatangkan bukan saja mendatangkan konsumen atau pembeli yang banyak, tapi juga aktivitas itu bisa mendatangkan eh, uang tersendiri bagi eh, pelakunya. Nah, kemudian ini akan apa mudah sampai ke banyak konsumen, ya, tanpa biaya yang mahal. Bayangkan kalau kita ingin mengiklankan produk, misalnya apa, kopi misalnya, ya, kita lihat bahwa zaman sebelum dikenalnya media platform apa digital atau e-marketing atau e media sosial marketing, ya, bayangkan betapa mahalnya untuk iklan agar bisa masuk ke rumah-rumah konsumen melalui iklan di televisi, karena televisi yang apa bisa masuk ke rumah-rumah konsumen. Tapi hari ini Anda bahkan
tidak perlu mengeluarkan biaya, cukup Anda membuat satu tayangan video yang menarik, ya, yang atraktif, yang eh, menarik perhatian eh, banyak orang, ya, dan itu biayanya sangat-sangat jauh lebih lebih murah. Artinya efisiensi efisiensi eh, biaya di dalam marketing juga menjadi sangat signifikan, ya, eh, terjadi akibat adanya eh, digital marketing ini. Nah, bahkan digital marketing ini bukan hanya untuk produk, ya, bukan hanya untuk barang dan jasa, tapi juga untuk ide, ya. Bisa kita mempromosikan ide, mempromosikan pemikiran, mempromosikan bahkan mempromosikan orang melalui platform-platform yang ada di media sosial. Itulah yang digunakan oleh para politisi, ya, untuk mempromosikan partai mereka, ya, politisi mereka agar dipilih oleh rakyat. Itu juga yang digunakan oleh para para influencer. Mereka mempromosikan ide, mempromosikan isu, mempromosikan apa eh, pemikiran, ya, di dunia maya dengan biaya yang sangat murah. Benar-benar terjadi apa yang dinamakan dalam istilah pasar itu terjadi persaingan yang kompetitif, ya, persaingan yang kompetitif. Jadi siapa yang berhasil eh, ketika menyajikan satu tayangan di media sosial terkait produk yang ingin dia promosikan atau terkait ide yang ia ingin promosikan atau terkait orang yang ia ingin promosikan atau terkait partai misalnya yang ia ingin promosikan, itu terjadi persaingan persaingan yang sifatnya kompetitif, ya, yang berhasil menampilkan produknya dengan cara yang atraktif, cara yang yang menarik, sehingga berhasil menarik perhatian orang, itu kemudian berpeluang besar untuk produk itu menjadi produk yang akan dibeli oleh banyak orang juga. Nah, jadi bahkan marketing ini, digital marketing ini bisa juga dikatakan in religious marketing, ya. Jadi para pendai, para pendakwa, para pengkhotbah, para kiai, para pendeta, para apa rohaniwan, ya, juga bisa menyampaikan materi-materi dakwah mereka, materi-materi pemikiran eskatologis mereka untuk menarik apa eh, pandangan umat atau merubah umat melalui jalur marketing yang sebenarnya itu juga merupakan bagian dari eh, aspek marketing, ya. Dakwah itu kan kalau kita katakan dengan marketing ya tidak terlalu jauh berbeda. Ya, para ulama, para kiai, para ustadz, para rohaniwan itu menyampaikan kebaikan, kebajikan, ajaran agama mereka kepada khalayak agar khalayak menerima, agar khalayak menerima apa yang mereka sampaikan, kemudian eh, apa yang disampaikan itu kemudian menjadi digunakan atau kalau di bahasa bahasa marketingnya ya dikonsumsi, ya, digunakan oleh umatnya sehingga terjadi perubahan. Jadi ya, digital marketing ini hampir dapat dikatakan seluruh aspek kehidupan kita bisa kita kita implementasikan, ya. Oleh karena itu nanti dalam session yang selanjutnya saya akan mencoba menyampaikan
bagaimana kita mengimplementasikan aspek digital marketing ini eh, secara personal ya. Ya, kalau Anda punya perusahaan, Anda bisa menggunakan dalam perspektif perusahaan Anda. Tapi kalau Anda tidak perusahaan, Anda bisa menggunakan secara personal, ya, um, membuat eh, apa tayangan video yang menarik, ya, secara personal terkait komoditas yang ingin Anda jual, barang yang ingin Anda jual, jasa yang ingin Anda jual, ya, bahkan pemikiran yang ingin Anda jual. Seperti yang saya katakan tadi, banyak sekali yang bisa kita eh, pasarkan, ya, melalui eh, platform digital marketing. Nah, itu kita akan praktekkan, ya, sehingga Anda bisa nanti menggunakannya untuk kepentingan bisnis Anda atau kepentingan pengembangan karir Anda, ya, dan lain-lain. Karena saya katakan tadi, digital marketing itu bisa digunakan hampir untuk seluruh eh, produk, baik itu yang sifatnya material atau non material, ya. Material, ya, ada materinya. Anda menjual barang, apa, menjual jasa, itu ada materinya, ada wujudnya. Tapi juga bisa untuk menjual yang lainnya, menjual pemikiran, menjual ide, ya, menjual apa konsep, ya, menjual gagasan. Itu juga bisa dilakukan melalui digital marketing. Nah, kita adalah sebagai apa dalam konteks apa pemasaran di produk-produk pertanian, ya, kita menggunakannya untuk produk pertanian atau jasa pertanian. Nah, itu akan kita terapkan nanti pada session yang selanjutnya, bagaimana membuat satu tayangan video, ya, yang menarik, yang mempromosikan produk pertanian atau jasa pertanian yang kita yang kita handle, yang kita tangani, ya. Saya rasa sementara itu saja dulu, ya. Sampai ketemu lagi pada session lanjutannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.